itu sudah bosan ya, sudah menemukan titik jenuh, dan itu sebuah hal yang manusiawi, dan semua orang pasti pada akhirnya guys akan menemukan titik jenuh. Halo guys, kembali lagi dengan Ryuka. Kali ini kita akan membahas sedikit serius karena ada seorang legenda tapi kini dia sudah pensi. Tapi karena apa dia pensi? Dan kita sebut saja namanya adalah Bani. Beliau ini bukan sembarang beliau ya guys. Dan dia itu sudah banyak sekali berjasa sehingga membuat nama dia sungguh melegenda. Tapi sebelum itu kita akan spill akunnya dulu guys ya. Oke, mari kita lihat di sini adalah player legenda itu, yaitu bernama Bani. Dan kita bisa lihat kenapa kok dia ini sangat melegenda. Dia KP-nya 29B dan T5-nya melebihi kill T4. Tentu ini sangat KP yang dimiliki seorang yang sangat-sangat spesial. Dia menggunakan Civilization Ottoman ya. Dan Ottoman memberikan skill 5 damage, dan bisa jadi dia city skinnya mungkin menggunakan Twilight, dan itu sudah bisa memberikan 10% skill damage, dan itu sudah memberikan sebuah damage yang sangat sakit. Itulah yang digunakan oleh legenda. Dan death-nya bisa kita lihat di sini ada 226 juta. Dan ini juga sudah sangat banyak sekali guys. Dan tentunya Bani memiliki komandan yang begitu banyak expertise ya, mungkin dengan equipment yang special talent, yang full special talent ya. Nah, itu sangat-sangat kuat guys. Dan kita bisa lihat di sini adalah high hash powernya 554 juta. Dan dia emang kebetulan sekarang lagi KVK kan. Ya, ada 19/5 di situ. Terus ada KD-nya si Bani, dan yang KD-KD yang lain ada di situ juga. Dan di sini dia sudah turun begitu banyak power ya. Tentu yang mati ini sudah T5 guys. Dia ini sungguh-sungguh fighternya sejati gitu. Nilai 29B dimiliki fighter seperti Bani ini itu sudah di luar nurul ya guys. Itu kita nggak bisa niru dia, nggak akan bisa. 1B aja itu susah ya. Perlu mengeluarkan banyak resource, banyak waktu. Sedangkan dia sudah memiliki 29. Itulah kegilaan si Bani. Oke, tadi sudah spill akunnya ya. Sekarang kita akan melihat kata-kata sang legenda itu, kata-kata perpisahan lah kepada para fighter yang pernah berjuang bersama Bani ya. Dan kita akan langsung cek. Ini sebetulnya adalah bahasa Indonesia ya. Dan sebelumnya itu bahasa Inggris ya, dan sudah saya translate menjadi bahasa Indonesia, dan mungkin agak sedikit grammar ya, mungkin ada sedikit kesalahan-kesalahan subtitle di sini. Tapi saya akan berusaha memahami arti dari kata ini ya. Mungkin kalau misalkan nggak sesuai dari logika, dan kita langsung cek aja misalkan kalau salah apa enggaknya. Oke, kita langsung aja. Ini adalah kata-kata dari sang legenda yaitu Bani. Setelah banyak diskusi, kami memutuskan untuk menerima kekalahan KVK ini karena alasan berikut. KVK ini adalah permainan angka. Meskipun kita gemuk dengan kekuatan kawanan, karena pembantu keterampilan kami secara harfiah tidak dapat memperkuat bendera tanpa medan, karena mereka mati lebih cepat daripada mereka jika tidak ya. Oke, maksudnya dia adalah mereka itu lebih cepat daripada mereka gitu loh. Kalau tidak, aktivitas dan jumlah pemain pemilik kami hanya akan meningkat belum cukup baik. Untuk sebagian besar, hari kita menemukan diri kita semakin hancur, menuangkan pasukan menjadi bendera yang terus mengalir, dihancurkan oleh kawanan. Dia intinya itu kalah dalam rally kayak misal atau flagging ya. Pihak kami hanya mendapatkan sedikit keuntungan di seluruh zona. Meskipun jumlah pemain yang kuat selama beberapa jam tidak cukup untuk mengkompensasi waktu henti kami, dan kami mengambil satu langkah maju dan 2 langkah mundur. Melihat datangnya banyak orang yang tidak menunjukkannya, ini diharapkan ketika pergi 8 bulan tanpa migrasi, namun kami mengandalkan banyak orang untuk memberikan lebih, dan mereka jika
Tidak, jadi KVK ini telah sangat melelahkan secara mental, tidak hanya pada mereka yang berbalik, tetapi juga mereka yang merencanakan dan melaksanakan sebagai sangat yang sedikit bisa dilakukan tanpa angka. Oke, maksudnya Bani itu ya, member-member yang di KD-nya dia itu banyak orang nggak muncul, dan mereka itu secara war itu ada sedikit gitu loh guys. Dan tentunya KVK ini menguras banyak mental, itulah katanya Bani. Dan dilanjutkan dengan, saya bangga dengan semua yang muncul. Kami berjuang dengan baik, kami memberikan segalanya, tapi kita tidak bisa mempertahankan diri kita sendiri di Kingsland setelah kehilangan begitu banyak ruang dan dengan aktivitas kita menjadi seburuk itu. Oke, kita lanjut di bagian yang 2. Dan sekarang untuk bagian tersulit dari ini, saya tidak pernah satu untuk perpisahan atau jalan keluar yang dramatis. Namun saya merasa berhutang budi padanya kalian semua. Pada kalian semua ya, maksudnya pada member-membernya itu setelah 14 KVK di sini dan banyak kenangan indah. Lirik percayalah waktuku dengan Eroka sudah selesai. Jadi dia itu sudah menyatakan dia itu sudah pensi lah, intinya seperti itu. Untuk waktu yang lama saya sudah memiliki pemikiran ini karena permainan ini menjadi kurang menyenangkan dan lebih menguras tenaga dari waktu ke waktu. Namun saya tetap bertahan. Untuk para perencana, orang-orang yang saya sukai dan semua kerja keras, pekerja dan pejuang yang membuat game ini tertahankan. Ada terlalu banyak dari Anda untuk disebutkan dan berterima kasih, tetapi Anda tahu siapa dirimu. Saya yakin perubahan positif bisa datang dari sini. Saya tidak pernah bermaksud 254 menjadikan pertunjukan kelinci. Itulah mengapa begitu banyak dari kalian atau Anda yang lebih dari mampu melakukannya, memimpin dalam ketidakhadiranku. Oke, dalam garis bawahnya ya, itu meskipun gak ada Bani, mereka itu bisa berdiri dengan tegak. Jadi udah jalan aja gitu loh guys, itulah maksud dia. Tapi kita akan langsung lanjut di bawahnya ya. Saya akan tetap berada di sini selama sisa KVK dan berada di sini tentu setelahnya, tapi saya yakin keputusan yang terbaik untuk saya adalah pergi. Untuk mengurangi stres dan mengurangi waktu, lebih ke hal-hal yang produktif yang lebih saya nikmati. Semua hal baik harus berakhir. Sekali lagi saya berterima kasih atas semua saat-saat indah di sini, olok-olok, lelucon, KVK dan melucu. Saya percaya ketika membangun kerajaan dengan warisan yang tertandingi. Terlepas dari hasil dari KVK ini adalah niat saya, dan saya akan senang melakukannya telah meninggalkan kalian semua di tempat yang tinggi. Saya berjalan pergi dengan bangga. Kerajaan yang dapat saya bantu bangun mengetahui bahwa saya ditinggalkan dengan kenangan indah dan telah membantu menciptakan beberapa pertarung paling ganas yang pernah dimainkan. Kepada mereka yang datang baru-baru ini dan bertahan begitu lama dengan harapan mendapatkan KVK yang lebih baik, maaf. Kami memberikan segalanya, tapi kami pantas mendapatkan yang lebih baik. Saya meninggalkan Anda sekarang dengan kutipan dari saya, autobiografi mendatang menjudul dari pemain Eroka, Rus menjebalkan dari Bani. Juga saya berjanji pada Redline, itu Redline tuh YouTuber ya, satu perpisahan terakhir podcast, jadi saya pasti akan membawa panas. Itu maksudnya dramanya ya. Nanti dia itu akan saling curhat di podcastnya Redline ya. Jadi kalian kalau misalkan mau nonton, kalian tinggal ketik aja Redline ya. Tidak ada apa-apa selain cinta untuk kalian semua. Semua yang terbaik untuk masa depan. Bani, itulah kata-kata dari sang legenda. Dan yang selanjutnya adalah apa yang terjadi di Eroka ketika Bani pensi. Itu hanyalah semata-mata karena beliau itu sudah bosan ya, sudah menemukan titik jenuh, dan itu sebuah hal yang manusiawi, dan semua orang pasti pada akhirnya guys akan menemukan titik jenuh dan mereka akan berhenti, entah itu ROK ya, atau kuliah, atau pekerjaan, hobi. Nah, itu tergantung keputusan masing-masing. Tapi akan seperti apa Eroka tanpa Bani atau tanpa player-player yang
berpengaruh seperti Bani. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan ya. Anggap aja Rise of Kingdom adalah sebuah wadah, ya. Kita sebut saja pemainnya adalah nasi-nasinya. Kita kasih. Nah, kalau cuma nasi doang, hambar kan? Nah, ini perlu diberi sebuah rasa, yaitu drama, ya. Drama kita masukkan di sini. Belum lagi drama lagi, kasih lagi guys. Kita kasih lagi untuk bumbu-bumbu gengsi ya. Mungkin kurang berasa, kita kasih capcay. Kita kasih capcay. Apa jadinya kalau kita cuman makan nasi ya? Hambar gak ada rasa. Coba kita kasih sebuah drama. Rasa tempe. Kita kasih lagi wortel. Masih rasa wortel. Kita kasih ayam. Enak guys. Itulah yang membuat Rise of Kingdom terus bertahan. Oke, saya habiskan dulu makan. Maksud saya adalah jika Rise of Kingdom itu tidak memiliki sebuah drama, itu rasanya hambar. Jadi yang kayak saya tarangkan tadi itu sudah jelas ya. Cukup menjelaskan Rise of Kingdom tanpa dua elemen ini, Rise of Kingdom itu tidak ada rasanya. Tapi gimana kalau misalkan dengan perginya Bani? Oke lah, mungkin ada sedikit rasa yang berkurang ya. Meskipun Bani dan yang misalkan orang-orang yang sudah berpengaruh sangat besar itu sudah pensi, misal kayak Baba ya. Misalkan kalau mereka sudah pensi ya, misalkan kayak gamer tua, kayak yang lain-lainnya pensi, tentu rasanya akan berkurang. Jadi menurut saya, meskipun Bani pensi, Baba pensi, tapi kalau di situ masih ada rasa-rasa drama, gengsi, saya katakan Rise of Kingdom itu masih bertahan. Akhir kata ya, kalian adalah semua ini pemain utama. Mau dibawa kemanakah Rise of Kingdom ini? Itu terserah di tangan kalian guys. Jadi memang kita tidak bisa meniru para legenda, karena legenda ya legenda, Bani ya Bani gitu guys. Mau kita mau tiru sebagaimanapun, kalau kita bukan Bani, ya kita gak bisa akan meniru guys, karena itulah legenda. Tapi apakah kalian bermain Eroka itu cuman buat have fun? Ya oke, karena Rise of Kingdom adalah sebuah game, adalah sebuah wadah. Yang membuat game itu heboh adalah komunitasnya. Itulah yang harus kalian mengerti. Dan game yang kalian mainkan sekarang itu sebetulnya sebuah wadah. Yang membuat seru itu ya misal kayak teman-teman kalian, kayak misal kalian bermain sama keluarga, misal kalian bermain sama pacar ya, itulah yang membuat game itu bertahan, game itu seru. Meskipun game itu sudah mati, tapi kalau ada orang yang sekeliling dari kalian itu yang peduli sama kalian, main bersama, itu rasanya itu dunia milik kalian gitulah. Itulah intinya guys ya. Oke, di next video saya akan tetap memberikan sebuah gambaran yang baru ya, pelajaran yang baru, pengalaman yang baru. Saya juga ikut serta mewarnai Rise of Kingdom. Meskipun Bani pensi, kayak apa itu pensi, semua itu kembali ke keputusan masing-masing guys ya. Oke, tunggu aja di next konten saya. Saya terus berkarya dan terima kasih. Ada-ada aja.